Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, selamat datang kembali di channel Rintek Edu, channel edukasi teknik untuk siswa SMK, mahasiswa vokasi, dan guru produktif. Pada video kali ini kita akan membahas materi dasar elektronika, yaitu cara menggunakan tes pen dengan benar. Fokus video ini bukan langsung ke penggunaan, melainkan memahami fungsi tes pen dan mengidentifikasi bagian-bagiannya. Ya, kita mulai dari bagaimana cara kerjanya, apa saja bagian-bagian yang ada di dalam tes pen ini kita coba pelajari melalui video ini. Kenapa? Karena ini adalah hal dasar yang wajib dikuasai sebelum praktik. Teman-teman tahu nggak? Salah menggunakan tes pen ini bisa menyebabkan salah diagnosa, bahkan membahayakan keselamatan si penggunanya. Ya, tes pen pada dasarnya adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui atau mendeteksi apakah sebuah penghantar listrik memiliki tegangan listrik atau tidak. Penghantar listrik yang dimaksud di sini dapat berupa kabel listrik, kawat listrik, stop kontak, ataupun terminal listrik. Ya, fungsi dari si tes pen ini sendiri selain untuk mendeteksi tegangan, ujung tes pen juga berfungsi untuk atau sebagai obeng min kecil. Ya, tetapi namun nilai utama dari alat ini adalah sebagai indikator keselamatan kerja listrik. Jadi fungsi utama si tes pen ini adalah sebagai indikator keselamatan kerja listrik. Secara umum, tes pen ini digunakan pada instalasi AC rumah tangga dan sangat penting untuk dipahami. Ya, dari penjelasan tersebut terbayang ya bahwa si tes pen ini memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai pendeteksi tegangan. Maksudnya di sini, tes pen dapat berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya aliran listrik pada suatu instalasi, kabel, stop kontak, ataupun terminal. Dan yang kedua, sebagai indikator keamanan. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini adalah tes pen berfungsi untuk memastikan jalur listrik aman untuk disentuh sebelum pekerjaan perbaikan dilakukan. Ya, jadi ada dua. Pertama mendeteksi ketegangan, yang kedua adalah indikator keamanan. Nah, sekarang di depan kita udah ada sebuah tes pen merek dari Total. Kira-kira teman-teman sudah tahu apa saja bagian dari sebuah tes pen ini? Baik, kalau belum tahu, kita pelajari sekarang ya. Nah, tes pen ini secara umum terdiri dari 6 komponen utama, teman-teman. Apa saja? Pertama, mulai dari ujung tes pennya dulu. Ya, ujung tes pen ini biasanya terbuat dari bahan logam dan juga berbentuk seperti obeng min. Jadi selain untuk menyentuh konduktor nantinya, fungsi dari sisi ujung tes pen ini juga bisa dimanfaatkan sebagai obeng min kecil. Ya, kedua, di atas ujung tes pen ini terdapat lapisan berbahan plastik umumnya, di mana fungsi dari lapisan ini adalah sebagai isolator dan juga area aman untuk dipegang saat kita menggunakan tes pen. Yang ketiga, ada sebuah pegas di dalam gagang tes pen ini yang berfungsi menghubungkan ujung tes pen dengan lampu indikator yang ada di dalam gagang. Nah, lampu indikator ini menjadi komponen yang keempat, di mana bentuk dari lampu indikator ini berbahan neon yang akan menyala saat mendeteksi adanya arus listrik, teman-teman. Kemudian selain ada lampu indikator, juga terdapat sebuah resistor yang berfungsi sebagai arus yang mana terpasang secara seri dengan lampu indikator tersebut. Fungsi dari resistor ini adalah untuk membatasi arus yang mengalir melalui tes pen. Dan yang keenam adalah tutup konduktor di sini. Ya, atau penahan berbahan logam pada bagian atas tes pen ini berfungsi untuk meletakkan telunjuk nantinya. Ya, itu adalah bagian-bagian dari tes pen. Ada 6 secara umum. Pertama ada ujung tes pen, isolator, pegas di dalam gagang,
lampu indikator, resistor, dan tutup bagian belakang. Sekarang teman-teman sudah tahu bagian-bagian komponen utama yang ada di sebuah test pen. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih cara kerja test pen ini, teman-teman? Oke, jadi cara kerja test pen ini, test pen bekerja berdasarkan prinsip kapasitansi dan deteksi medan listrik. Jelas ya? Test pen bekerja berdasarkan prinsip kapasitansi dan deteksi medan listrik. Jadi bukan karena resistansi murni. Kenapa? Karena kalau resistansi murni saat test pen digunakan, dia bisa mengakibatkan kejut listrik dan kecelakaan kerja pada saat penggunaannya. Ya. Kenapa test pen bekerja berdasarkan prinsip kapasitansi dan deteksi medan listrik? Karena tubuh pengguna pada saat digunakan menjadi bagian dari sirkuit kapasitif kecil yang terbentuk saat menyentuh konduktor bertegangan, di mana hal itu menyebabkan kemungkinan arus yang sangat kecil mengalir melalui resistor internal di dalam test pen untuk menyalakan lampu indikator, sehingga saat digunakan test pen ini aman, tidak menimbulkan kejut listrik. Ya. Kemudian bagaimana cara test pen mendeteksi medan listrik? Test pen mendeteksi medan listrik untuk mengindikasikan tegangan dengan aman melalui arus yang sangat terbatas dan bukan arus listrik penuh yang berbahaya, sehingga menjadikan si test pen ini sebagai alat deteksi tegangan yang aman digunakan. Nah, secara step by stepnya cara kerja test pen dengan prinsip kapasitansi ini adalah: pertama, pembentukan kapasitor terjadi saat ujung test pen ini menyentuh kabel bertegangan atau saat digunakan. Jadi saat kita gunakan seperti ini, ujungnya menyentuh kabel bertegangan atau sumber bertegangan, terbentuklah sirkuit kapasitif kecil antara ujung test pen, konduktor, tubuh pengguna, dan grounding. Ya, sehingga di situ terjadi pembentukan kapasitor. Yang kedua, medan listrik dideteksi oleh test pen ini saat tegangan AC menghasilkan sebuah tegangan. Jadi test pen ini mendeteksi medan listrik saat adanya tegangan AC pada konduktor, atau medan listrik dideteksi oleh test pen yang dihasilkan oleh tegangan listrik AC. Ketiga, medan listrik yang dideteksi akan mengalirkan arus sangat kecil sebesar mikroampere melalui sirkuit kapasitif tadi yang sudah dijelaskan di langkah pertama. Yang keempat, resistor dengan resistansi yang sangat tinggi di dalam test pen ini mengakibatkan pembatasan arus sehingga aman untuk pengguna dan tidak menimbulkan sengatan atau kejut listrik. Keempat, dengan arus yang sangat kecil tersebut cukup untuk menyalakan lampu neon di dalam test pen yang berfungsi sebagai indikator untuk menunjukkan adanya tegangan yang dideteksi. Jelas ya? Itu adalah cara kerja dari test pen dengan memanfaatkan prinsip kapasitansi dan deteksi medan listrik. Yang perlu jadi catatan di sini bahwa test pen bekerja berdasarkan prinsip kapasitansi dan juga deteksi medan listrik, bukan karena resistansi murni. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham bagaimana fungsi, komponen utama, dan cara kerja dari sebuah test pen. Sekarang kita belajar bagaimana cara penggunaan test pen yang baik dan benar. Pertama, saat memegang test pen tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh seperti ini itu tidak boleh. Ya, saat menggunakan test pen, langkah yang aman pertama adalah dengan meletakkan ujung telunjuk pada bagian tutup test pen seperti ini. Ya, kalau sudah diletakkan telunjuknya seperti ini, selanjutnya adalah dengan meletakkan ibu jari dan jari tengah kita di bagian ini. Jadi seperti ini cara pegangnya ya teman-teman ya. Ini adalah cara yang benar untuk menggunakan test pen. Kemudian yang kedua, setelah dipegang sudah benar, tempelkan ujung test pen ini pada permukaan yang akan diuji atau pada konduktor yang akan dideteksi apakah ada tegangan atau tidak. Seperti ini. Misalnya ini adalah sebuah konduktor, kita tekan seperti ini.
Kemudian yang ketiga adalah perhatikan indikator lampu yang ada pada test pen. Kalau indikatornya menyala berarti konduktor tersebut memiliki tegangan, dan jika tidak menyala konduktor tersebut tidak memiliki tegangan. Saat diletakkan seperti ini, konduktor yang bertegangan biasa kita sebut dengan fasa, dan yang tidak bertegangan kita sebut dengan netral. Oke, sekarang kita langsung contohkan. Ini ada sebuah papan sirkuit di sini, ya. Ada sebuah papan, bukan papan, ada terminal, ada stop kontak di sini. Kita coba nyalakan. Tadi ketika dia mendeteksi, maka lampu indikator akan menyala. Nah, ini kita colokkan seperti ini. Di lampu indikatornya tidak ada, ya, tidak ada menyala, maka ini bisa kemungkinan adalah netral. Dan di bagian sini, ketika kita letakkan seperti ini, ada lampu indikator yang menyala. Kelihatan ya? Kelihatan nggak teman-teman? Ya, ada lampu indikator yang menyala. Nah, ini yang merupakan sumber tegangan fasa, dan ini adalah sumber tegangan netral. Sampai sini jelas ya untuk bagaimana cara penggunaan test pen yang baik dan benar. Memahami fungsi dan bagian test pen adalah kompetensi dasar yang sangat penting bagi siswa SMK, mahasiswa vokasi, dan juga guru produktif. Tanpa pemahaman ini, resiko kesalahan dan indikator keselamatan kerja listrik tidak akan terpenuhi. Jadi, untuk teman-teman yang sedang atau yang baru belajar tentang listrik, penting sekali untuk memahami apa fungsi, bagian, dan cara penggunaan dari sebuah test pen ini. Karena itu merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seluruh siswa SMK, mahasiswa vokasi, ataupun juga guru produktif. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih sudah belajar bersama Rintek Edu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.